Halo teman-teman, welcome back to I Am Reverse Channel. Nah, di video episode hari ini saya akan membahas sebuah perbandingan atau comparison antara kamera Fuji DL10 dan Fuji DL15. Nah teman-teman, ini kameranya udah ada di tangan saya. Saya yakin ada beberapa teman-teman juga yang udah menantikan nih video comparison ini. Pengen tahu apa sih bedanya di Fuji DL10 dan Fuji DL15 ini. Oke, yang pertama kita bandingkan lewat dari fisik dulu ya teman-teman. Yang pertama terlihat di Fuji DL10 dan Fuji DL15 ini, Fuji DL15 ini terlihat lebih modern. Looks-nya lebih modern teman-teman. Kalau ini terlihat lebih kayak kaku ya, gitu. Terlihat lebih tua ketimbang di si Fuji DL15. Oke, nah ada bukan beberapa sih, menurut saya banyak persamaan sebenarnya di Fuji DL10 dan 15 ini. Yang pertama dari jenisnya teman-teman. Jenisnya si Fuji DL10 dan Fuji DL15 ini adalah sama-sama jenis kamera pocket atau point and shot, gitu, yang dimana mereka sama-sama memiliki focus free gitu. Jadi focus free ini adalah ini bukan autofocus ya. Banyak yang bilang autofocus. Kalau menurut saya autofocus itu seperti di kamera digital. Di saat kita menentukan titik fokus, lalu kita tekan shutternya setengah, nah dia akan otomatis mencari fokus itu gitu. Kalau menurut saya itu autofocus. Tapi kalau ini adalah focus free. Focus free itu ya seperti lensa-lensa yang kita terapkan di Infinity gitu, Infinity area lensa tersebut. Jadi kita di titik tertentu si lensa itu sudah fokus, yang dimana fokus itu tidak bisa kita rubah lagi gitu. Nah sama di kamera ini pun sama, mereka memiliki sistem focus free. Focus free mereka itu biasanya teman-teman pada umumnya terletak di titik 1,2 sampai 3 meter tergantung dari aperture yang mereka miliki. Nah, Fuji DL10 ini memiliki aperture di 5,6. Untuk Fuji DL15 saya merasa dia memiliki aperture yang sama, itu di 5,6 juga. Lalu untuk shutter speednya, Fuji DL10 ini memiliki shutter speed di 1/125 gitu, dan Fuji DL15 juga memiliki shutter speed di 1/125. Correct me if I'm wrong gitu, karena saya juga agak lupa detailnya si Fuji DL15. Hanya saya merasa speednya nggak beda jauh gitu, and I believe gitu nggak terlalu beda jauh. Kalau mungkin ada bedanya juga, karena rata-rata point and shot memiliki shutter speed di 1/125 gitu. Untuk viewfinder dia ruangannya hampir sama, tidak beda jauh teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah sistem locking lensanya gitu, yang dimana kalau Fuji DL15 itu dia hanya memiliki penutup lensa khusus di bagian lensa depannya saja gitu. Karena di saat kita menutup lensa seperti ini, si Fuji DL15 ini sudah tidak dapat melakukan shutter release gitu. Dia akan langsung lock sistemnya. Tapi berbeda dengan Fuji DL10. Fuji DL10 di saat kita tutup lensanya, dia masih bisa melakukan shutter release. Ya, jadi ini harus berhati-hati. Karena kalau ini sistemnya udah otomatis, di saat dia nutup udah langsung nggak bisa jepret gitu. Tapi kalau misalnya Fuji DL10 di saat dia nutup ini masih bisa jepret ya. Oke. Yang berikutnya flash. Dia posisi flash hampir sama, sistemnya ya pop out juga dua-duanya. Lalu untuk backdoor hampir sama juga, untuk belakangnya dengan sistem drop in loading, atau kita hanya memasukkan film lalu kita tarik rollnya sampai ke tanda hijau ini. Kalau di Fuji DL15 ada di dalamnya, tapi ada garis gitu, garis seperti ini. Nah, di saat kita tarik, kita masukkan, lalu kita rapikan sedikit. Kalau misalnya agak berantakan, lalu tinggal kita tutup saja gitu. Jadi dia sudah otomatis locking. Nah, berikutnya teman-teman, untuk perbedaan yang paling signifikan ya, kalau menurut saya adalah di sistem autonya.
karena Fuji DL15 ini menurut saya lebih modern, jadi dia sudah memiliki sistem auto wind dan auto rewind gitu. Auto wind artinya dia di saat kita melakukan shutter release, dia sudah menggulung filmnya sendiri ya untuk menyiapkan frame baru untuk fotografer ya gitu. Dan auto rewind adalah di saat kita sudah selesai melakukan pemotretan lalu kita tinggal pencet tombol ini, dia otomatis akan menggulung kembali film yang sudah habis terekspos, lalu kita tinggal keluarkan filmnya lagi gitu. Nah, berbeda dengan Fuji DL10. Fuji DL10 untuk wind-nya dia masih menggunakan thumb wheel system ya. Nah, thumb wheel ini. Jadi kita masih harus kokang seperti ini, lalu kita jepret. Nah, untuk rewind-nya pun sama. Untuk rewind-nya kita harus pencet tombol release ini, lalu kita gulung dengan rewind wheel ini, unclock. Clockwise, clockwise seperti ini. Oke, lalu yang berikutnya, nah karena di sistemnya sudah auto, Fuji DL15 ini kita tinggal lakukan penjepretan aja kan tadi kan. Nah, dia menggunakan daya baterai untuk melakukan itu, gitu. Jadi untuk penggunaan daya baterainya, walaupun sama-sama menggunakan baterai AA2 pieces, tapi saya merasakan dan saya percaya kalau Fuji DL15 penggunaannya lebih sedikit banyak ya penggunaan daya baterainya, karena dia untuk sistem autonya dan juga untuk flashnya ya. Nah, karena Fuji D15 ini kalau kita tidak masukkan baterainya, kita nggak kasih baterai, dia nggak bisa kita lakukan pemotretan teman-teman, walaupun kita buka ya. Nah, dia nggak bisa gitu. Tapi kalau Fuji D10 dia bisa kita gunakan tanpa menggunakan baterai gitu, karena dia mekanik ya sistemnya. Jadi kita harus roll dulu, jepret, dan kita udah bisa melakukan pemotretan. Tapi kalau kita nggak pakai baterai, Fuji D10 nggak bisa menggunakan flashnya gitu. Jadi Fuji D10 ini hanya menggunakan baterai untuk flash. Kalau DL15 menggunakan baterai untuk sistemnya, sistem kameranya, dan juga untuk flashnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari perbandingan yang udah saya jelasin tadi, saya tarik tiga kesimpulan teman-teman ya. Tiga kesimpulan nih. Kesimpulan yang pertama adalah Fuji DL15 dari segi model dia terlihat lebih modern gitu kan. Untuk ukurannya juga sedikit lebih besar dan sedikit lebih berat gitu ketimbang Fuji DL10. Oke. Yang kedua, dia memiliki sistem auto si Fuji DL15 ini, auto rewind dan auto winding gitu. Jadi teman-teman harus menggunakan baterai untuk penggunaannya gitu. Untuk Fuji DL10 tidak, dia masih sistem mekanik yang dimana teman-teman tidak perlu baterai untuk menggunakannya, hanya menggunakan baterai untuk flashnya saja gitu. Nah, yang ketiga adalah penggunaan daya baterai. Walaupun sama-sama baterai AA2 pieces, saya percaya untuk Fuji DL15 akan menggunakan baterai sedikit lebih boros ketimbang Fuji DL10 gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman perbandingan dari Fuji DL10 dan Fuji DL15 gitu ya. Semoga berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang masih galau untuk pemilihan kamera ini. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa and thank you for watching.